Yo, hai good traveler, balik lagi bareng gua Elias, aka Mazek. Widih, serasa di surga. Ale nggak sih judulnya? Gua rasa sih enggak ya, karena memang di Indonesia kita ini boleh dibilang adalah negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Jadi kita ini negara Indonesia yang punya banyak banget hidden gemnya. Jadi apa ya? Kita nyebut serasa di surga itu kayaknya nggak berlebihan banget, karena memang felt like heaven banget di beberapa tempat objek wisata yang menurut gue ada di Indonesia. Dan sayang sekali kalau kita orang Indonesia nggak tahu bahwa ternyata kita ini adalah negara surga. Kita dengar bahwa Bali is the last paradise on earth, tapi exactly ternyata bukan cuma Bali yang last paradise, banyak banget sekali yang kita bisa berasa felt like heaven di Indonesia. Nah, kali ini gue mau bahas salah satu tempat yang felt like heaven itu adalah Pulau Sumba. Yes, Sumba. Sumba itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya teman-teman. Jadi sekalian informasi juga buat teman-teman yang ada di rumah saat ini yang sedang tidak bisa kemana-mana. Ya boleh dibilang deket lah ya sama Lombok, deket sama Kupang. Yes, betul banget. Kalau kita kesini itu pasti kita emang harus menggunakan pesawat dan transit. Sebenarnya di Pulau Sumba ini ada dua bandara, antara Bandara Waingapu dan Bandara Tambolaka ya. Jadi recommended buat teman-teman, masuk bucket listnya teman-teman. Nanti setelah pandemi ini kelar, teman-teman bisa menabung dan segera berangkat dengan orang-orang tercinta, mau teman geng, pacar, suami, istri, ataupun family. Gak usah lama-lama, gak usah basa-basi, saksiin terus video gua, simak sampai selesai, jangan di skip karena gua akan jelasin beberapa tempat ini, semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Yo, destinasi, kita mau bahas destinasi. Pertama gue mau bahas tentang Bukit Wairinding. Sebenarnya kenapa gue recommended Bukit Wairinding ini? Kalau ditanya banyak nggak sih bukit di Pulau Sumba? Sebenarnya banyak banget, karena Pulau Sumba itu sendiri dikenal dengan negeri 1000 bukit. Tapi kali ini kenapa gue rekomendasikan Bukit Wairinding ini? Ini menurut gue adalah satu bukit yang sebenarnya dari lokasi kota Waingapu itu tidak terlampau jauh, kurang lebih sekitar 25 km. Gue akan bahas bukit-bukit lainnya di Pulau Sumba. Mungkin kita akan bisa lihat juga Milky Way dari beberapa bukit, tapi itu di lain video nanti. Saksikan terus videonya. Nah, balik ke Bukit Wairinding. Jadi Bukit Wairinding 25 km dari kota Waingapu. Dan periode kesini gue sarankan kita berangkatnya musim kering. Kenapa? Karena lu kebayang dong. Ini sekarang gue minta teman-teman bayangin view langit yang biru, lu bisa lihat laut, dan di hamparan bukit itu savana seperti Afrika. Kalau musim kering itu dia rumput-rumputnya tuh berwarna kuning kemerah-merahan. Kebayang dong, keren banget. Kita kebayang dulu titik. Top banget. Makanya orang-orang yang kesini itu bisa menghabiskan waktu 3 sampai 4 jam. Dan kalau misalnya ditanya waktu kapan terbaik, sebenarnya waktu kapan pun cukup bagus. Kenapa? Kalau misalnya kamu sunset, kamu dapat mataharinya makin merah. Kalaupun siang, apalagi dengan rumput yang berwarna kemerah-merah, itu bagus banget untuk difoto. Jadi kalau kesini teman-teman, gue sarankan jangan lupa bawa topi, kacamata hitam. Kalau bisa teman-teman juga sudah beli kain Sumba, juga pakaian Sumba yang bisa dipakai untuk foto, dan bawa props ya, bawa tas ransel atau benda-benda lainnya yang bisa dijadikan supaya fotonya makin keren. Boleh bawa payung, kan lucu tuh sekarang bawa payung foto lagi adegan. Gue nggak bisa kebayang, ini keren banget. Jadi teman-teman ini salah satu yang harus dikunjungin. Ingat, outfitnya harus kece. Yang kedua, Pantai Walakiri, atau dikenal dengan pohon bakau menari. Cakep banget dah. Pantai Walakiri ini sebenarnya cukup dekat dengan Bukit Wairinding tadi. Jadi sebenarnya teman-teman kalau sudah mau ke Pantai Walakiri juga bisa dari Bukit Wairinding tadi. Tapi kalau saran gue di Pantai Walakiri ini, kita sebaiknya sunset ya. Kenapa? Karena kayak tadi yang gue bilang di depan, pohon bakau yang menari. Jadi gini, kebayangin, gue minta teman-teman bayangin hamparan pantai pasir putih ya dong, dengan air laut atau ombak yang sangat tenang. Jadi kita bisa untuk berenang juga di sana. Dan di sekeliling itu ada pohon kelapa dan pohon bakau. Pohon bakaunya ini tuh apalagi kan itu apa namanya, akarnya itu tuh kan dia kayak nggak asimetris gitu ya, jadi kayak bentuk meliuk-liuk gitu. Dan kebayang dong kalau lagi sunset, bayangannya itu membuat kayak pohon itu seolah lagi menari. Nah, jadi Pantai Walakiri ini sangat apa ya, dikenal dengan pohon bakau yang menari itu gara-gara itu. Jadi bayangin pada saat matahari lagi mau turun begitu, bayangannya berubah-berubah, you know. Jadi kayak seolah pohonnya lagi menari. Kamu kebayang di sini sama orang tersayang lagi take a picture dengan background sunset dan pohon yang menari seperti itu di pantai. Aduh,
Ajib banget. Felt like heaven, bro. Bro and sister harus datang ke sini. 3. Pantai Mbawana. Wah, Pantai Mbawana ini juga salah satu pantai yang keren banget. Memang kalau untuk lokasi dia berbeda dengan pantai Walakiri, tapi Pantai Mbawana ini terkenal dengan begini. Di pantai itu ada namanya gapura batu alam atau gapura karang alam yang bentuknya kayak batu bolong begitu. Jadi kebayang dong, itu keren banget. Dia pada saat kita ambil foto di sana di bawah gapura itu udah kayak berasa bukan lagi di Indonesia, bro and sisters. Keren banget. Dan udah gitu, selain kita bisa foto-foto dengan batu karang yang alami banget, pantai ini juga sangat terkenal untuk orang-orang yang berselancar. Jadi untuk orang-orang hobi berselancar, Pantai Mbawana ini sangat dikunjungi. Jadi yang datang ke sini bukan hanya orang lokal, tapi orang-orang internasional. Karena lo tahu sendiri, orang luar negeri itu sangat suka banget untuk berselancar. The best, eksotis banget. Ini Pantai Mbawana, harus dikunjungi. Yang keempat, Pantai Nihiwatu. Wih, gue nggak perlu sebut lagi dong, Pantai Nihiwatu. Nihiwatu Resort, ya nggak sih? Yang udah kunjungin itu ada Rain, ada beberapa influencer Indonesia yang sangat top banget, yang udah bahkan gue kasih sebut namanya, lu orang sudah pasti tahu semua dong. Nihiwatu Beach atau Nihiwatu Resort. Kenapa? Karena Nihiwatu ini sepanjang kurang lebih 2,5 km tuh cuma dimiliki oleh Nihiwatu Resort ini. Dia salah satu resort terbaik yang ada di dunia. Jadi lu bisa bayangin, salah satu resort yang terbaik di dunia dengan harga kamar dari $600 sampai kurang lebih 250 juta per malamnya. Gua nggak perlu cerita lagi. Ya memang kalau untuk kesini sih ya teman-teman ya memang harus menyisikan kocek yang cukup banyak ya. Tapi kepuasannya amazing banget. Jadi jangan biarkan hanya orang-orang luar negeri yang spend waktu di sini. Hanya CNN yang bisa meliput. Kebayang dong kalau CNN aja pengen meliput, kita juga harus ke sana. Ya tapi memang tidak dengan biaya yang murah. Tapi gue yakin banget kita orang-orang muda sekarang, apalagi anak muda sekarang itu pasti bisa nabung dan pasti bisa berangkat. Apalagi anak muda sekarang tuh banyak sekali bisnis dan usahanya. Lu harus ke sini, bro. This is, gue nggak bisa speechless deh. Lu bayangin hamparan pasir putih, private beach, belum model resortnya yang keren dan mewah banget. Ngiler, bro, ngiler. Amazing. Yang kelima yang kita bisa ngapain lagi di Pulau Sumba, yang pastinya adalah visit desa tradisional. Kenapa? Karena gini, karena di Sumba ini sendiri itu yang namanya kultur orang-orang daerahnya itu masih menjaga banget. Dari perumahan yang asli, dari pakaian mereka, dari budaya mereka, dari cara mereka berkomunikasi. Itu gimana ya, yang namanya kalau kita jalan-jalan, kita kan bukan cuma untuk menikmati pantai, menikmati gunung, tapi kita juga bisa belajar kultur. Kita bisa diajak beberapa kampung yang menurut gua itu worth it banget dilihat. Itu adalah kampung adat Tarung, kampung adat Prailiu, ada juga terakhir itu kampung adat Praijing. Jadi memang jarak-jarak ini tuh dari pusat kota, ibu kotanya Sumba ya. Jadi teman-teman nanti bisa diajak ke sini dan kita bisa ngeliat ibu-ibu yang menenun, kita bisa melihat bagaimana proses tenunannya, kita bisa melihat bagaimana mereka membuat proses dari benangnya, kita juga bisa melihat view ya. Jadi ini kayak di kampung Praijing ini itu kan sebenarnya ya memang semua kampung yang tadi gue sebutin itu tidak terlampau jauh dari pusat kota Waikabuka. Jadi kalau yang di Praijing ini kita bisa ada view dari atas, kita bisa lihat view kampungnya dengan mereka yang punya atap rumah yang kayak topi yang menjulang ke atas gitu. View-nya pada saat sore hari itu keren banget. Jadi sambil kita bisa belajar, kita juga tetap bisa eksis dong, Instagramable banget ya nggak? Yes, yang keenam, Danau Wikuri. Loh, lu kebayang dong, Danau Wikuri ini teman-teman, this is a very unique lake ya. Ini danau yang sangat unik. Jadi Danau Wikuri ini adalah termasuk dari salah satu dari danau dengan air berwarna biru yang ada di Indonesia. Tapi uniknya bukan cuma air yang berwarna biru. Lu kebayang dong, jadi Danau Wikuri ini adalah danau yang terbentuk dari karang-karang yang menutupin satu wilayah, yang dimana di sebelah karang ini langsung lautan. Jadi kalau Wikuri sendiri ini, kalau dari arti kata bahasa Sumbanya itu adalah percikan air. Jadi di Wikuri ini kita bisa menemukan percampuran antara air asin dan air payau. Kenapa? Karena dari pinggiran laut tadi ada percikan air yang masuk, sehingga kita bukan cuma bisa melihat air yang berwarna biru, tapi percampuran antara 3 warna. Warna biru, warna hijau, sama warna keputihan. Dan udah gitu dasar danaunya kan tidak terlampau dalam. Jadi kita bisa berenang dan kita bisa mengambang di sana. Kenapa bisa mengambang? Karena kadar garamnya tinggi banget, guys. Jadi satu lagi, sambil lu bisa berenang di sana, lu bisa ngerasain langsung 3 suhu yang berbeda. Kebayang dong, ada yang agak hangat, dingin,
wow, top banget. Jadi Danau Wikuri, kalau lu nggak kesana, lu gimana ngerasain heaven yang ada on Earth, ya nggak? 7, and the last, air terjun Lapopu. Wih, air terjun itu ada di ketinggian kurang lebih sekitar 90 meter dan bentuknya berundak-undak. Nah, berundak-undak itu bertangga-tangga lah ya. Gue udah kesok keren banget pakai berundak-undak ya. Udah gitu ini kita bisa ngeliat backgroundnya itu airnya tuh berwarna kehijauan, kebiru-biruan, biru toska kali ya. Jadi lu kebayang dong, keindahannya maksimal banget. Lu lagi berdiri di atas dasarnya di air gitu dengan background air terjun yang pasti sih bukan background masa lalu lu bro, ya kan? Ini background masa depan dan keindahan banget. Speechless gua. Itu kayak seolah-olah itu pada saat lu ambil gambarnya itu kayak lukisan. Lu kebayang dong, air terjun Lapopu ini bener-bener apa ya worth it banget lah. Jadi Sumba the best banget. Air terjun Lapopu nyaman banget, lu mau berenang, lu mau foto, lu mau gaya yoga, lu bisa semua bro di sini. Udah gitu backgroundnya keren banget, sejuk lagi suasananya, cocok banget di Sumba. Nah itu dia semua 7 destinasi yang menurut gua teman-teman bisa dapat. Tapi kalau teman-teman perhatiin dari tadi gue tidak ada sebutin harga, gue tidak ada sebutin budget, gue tidak ada sebutin how kesananya. Karena gini, karena sebenarnya karena mengingat kondisi pandemi sekarang itu kemungkinan besar harganya bisa berubah-berubah. Jadi saran gue adalah teman-teman ada beberapa cara untuk mendapatkan harga terbaru. Pertama adalah hubungin travel agent terdekat yang Anda bisa hubungin, baik itu yang ada di Jakarta maupun yang langsung ada di Pulau Sumba. Itu aksesnya sangat banyak dan teman-teman bisa cari atau bisa mencari informasinya dari blog-blog yang ada. Dan mungkin nanti gue bisa buat juga di video-video gue berikutnya, bisa gue bahas lebih detail untuk gue share kepada teman-teman semua how to ke tempat-tempat yang tadi gue sebutin. Tapi kali ini gue cuma ingin memberikan informasi bahwa ada loh 7 tempat di Pulau Sumba yang memang heaven on earth di Indonesia. Jadi nanti terus ya videonya. Kalau kita simpulkan dari yang gue sebutin tadi, kenapa kita sebut heaven on earth? Kenapa? Kita bisa dapat savananya, kita bisa dapat bukitnya, kita bisa dapat air terjunnya, kita bisa dapat lautnya, kita bisa dapat budayanya. Lu kebayang dong, lu hanya satu pulau lu kunjungi, lu bisa dapat 5 ini semua. Dan itu semua level dan kelasnya bukan level ecek-ecek, bahkan sampai internasional datang lo ke sana. Jadi gue harapin banget teman-teman dari informasi gue ini itu bisa mendapat ilmu yang lebih lagi, bisa dapat knowledge yang lebih lagi, sehingga mau untuk melakukan nabung dan melakukan perjalanan ke sana. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like video ini, share, komen, subscribe, dan tentunya jangan lupa nyalain tanda loncengnya agar nggak ketinggalan dari video-video gue berikutnya. Terima kasih dari gue, ciao.